Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Dayanti dengan NIM 243500007 dari Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan sistem elektronika analog. Elektronika analog adalah cabang dari ilmu elektronika yang mempelajari dan menerapkan sistem yang memproses sinyal berbentuk kontinu. Sinyal analog bisa memiliki nilai tak terbatas dalam rentang waktu tertentu. Berbeda dengan sinyal digital yang hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Elektronika analog digunakan untuk merepresentasikan fenomena fisik yang terjadi secara alami, seperti suara, cahaya, suhu, dan tekanan. Sistem elektronika analog bekerja dengan komponen seperti resistor, induktor, transistor, dan amplifier, yang berfungsi untuk menguatkan, memfilter, dan memodulasi sinyal. Mengapa elektronika analog penting? Elektronika analog adalah pondasi yang memungkinkan perangkat kita berinteraksi dengan dunia fisik yang bersifat kontinu, seperti suara, cahaya, dan suhu. Tanpa pemrosesan sinyal analog yang tepat, data dari sensor tidak dapat diubah menjadi informasi yang berarti. Maka dari itu, kita harus tahu apa itu sinyal analog. Berikut penjelasannya. Sinyal analog adalah gelombang yang karakteristiknya bervariasi secara kontinu seiring waktu dan mereplikasi fenomena fisik. Ini berbeda dengan sinyal digital yang hanya memiliki nilai diskrit. Dalam elektronika analog, kita juga berurusan dengan besaran listrik fundamental, yaitu tegangan dengan satuan volt, arus dengan satuan ampere, dan hambatan dengan satuan ohm. Dalam sistem elektronika analog, ada yang namanya komponen pasif dan ada yang namanya komponen aktif. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu komponen pasif. Komponen pasif adalah elemen dasar yang membentuk kerangka sirkuit dan tidak membutuhkan daya untuk beroperasi. Dalam komponen pasif, ada beberapa bagiannya, yaitu satu resistor, berfungsi untuk membatasi aliran arus, melindungi komponen, dan mengatur tegangan, dengan jenisnya sebagai berikut. Ada resistor tetap, resistor variabel, atau sering juga disebut dengan potensiometer. Ada termistor, sensor yang peka terhadap suhu. Dan ada LDR, lag independent resistor. Yang kedua yaitu kapasitor, berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik sementara. Dengan jenisnya kapasitor elektrolit, kapasitor keramik, kapasitor tantalum, dan kapasitor variabel. Yang ketiga yaitu induktor, berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus mengalir. Dengan jenisnya yaitu solenoida dan induktor variabel. Yang keempat ada transformator, atau sering juga disebut dengan trafo, berfungsi untuk mengubah level tegangan AC melalui induksi magnet. Dengan jenisnya yaitu trafo step up, trafo step down, dan trafo CT. Ciri-ciri umum komponen pasif adalah dia tidak menghasilkan daya, hanya saja menyimpan, menghambat, dan memindahkan energi, dan tidak membutuhkan sumber listrik eksternal untuk berfungsi. Komponen aktif. Komponen aktif berbeda dengan komponen pasif. Komponen aktif membutuhkan sumber daya eksternal untuk berfungsi dan memiliki kemampuan mengontrol aliran arus listrik. Dalam komponen aktif, ada beberapa bagiannya, yaitu satu dioda, yang berfungsi untuk mengalirkan arus searah atau disebut dengan penyearah. Dengan jenisnya yaitu dioda biasa, PN junction, LED, light emitting diode, dioda Zener untuk regulasi tegangan, dan fotodiode, respon terhadap cahaya. Yang kedua ada transistor. Transistor berfungsi sebagai penguat, saklar, dan pembatas arus. Dengan jenisnya yaitu BJT, bipolar junction transistor, dengan nama kakinya yaitu basis, kolektor, dan emitter. Selanjutnya ada FET, Flat Effect Transistor,
dengan nama kakinya yaitu gate, drain, dan source. Selanjutnya ada MOSFET. MOSFET termasuk ke dalam sejenis FET dengan efisiensi tinggi. Yang ketiga ada thyristor atau sering juga disebut dengan SCR, yang berfungsi sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh sinyal kecil. Ciri-ciri komponen aktif yaitu membutuhkan sumber daya eksternal untuk beroperasi, dapat menguatkan sinyal, dan memiliki arah arus tertentu atau non-linear. Selanjutnya ada yang namanya rangkaian penguat. Rangkaian penguat adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperbesar sinyal listrik yang lemah tanpa mengubah bentuk dasar sinyalnya. Amplifier termasuk ke dalam bagian dari rangkaian penguat yang berfungsi untuk memperkuat arus dan tegangan. Amplifier memiliki dua input, yaitu inverting dan non-inverting, serta satu input. Berikut jenis-jenisnya. 1. Penguat inverting. Input masuk ke pin inverting bagian negatif dengan fase output berbalik 180 derajat dari input. Yang kedua ada penguat non-inverting. Input masuk ke pin non-inverting positif dengan fase output sama dengan fase input. Selanjutnya ada penguat diferensial. Menguatkan perbedaan dari sinyal input dan cocok untuk sistem sinyal sensor dan sistem kontrol. Bagian-bagian dari rangkaian penguat yaitu 1. Sumber sinyal atau sering juga disebut dengan input yang berfungsi untuk memberikan sinyal lemah yang akan diperkuat seperti tegangan rendah dan arus kecil. Yang kedua ada resistor, berfungsi untuk mengatur arus dalam rangkaian, menentukan besar penguatan bersama feedback resistor. Yang ketiga ada kapasitor, berfungsi untuk menghubungkan antar tahap penguat dan memblokir DC, menstabilkan tegangan dan mengurangi noise. Yang keempat ada cetu daya atau power supply, berfungsi untuk menyediakan energi listrik agar penguat bisa bekerja. Berikutnya ada jenis-jenis rangkaian penguat. Yang pertama ada penguat tegangan, yang berfungsi untuk menguatkan tegangan sinyal input tanpa fokus besar pada arus atau daya. Karakteristiknya adalah input sinyal kecil, gain atau penguat, yang dinyatakan dalam AF sama dengan Vogue atau Fin. Contohnya aplikasinya adalah free amplifier audio sensor analog. Yang kedua penguat arus, berfungsi untuk menguatkan arus sinyal tanpa banyak mengubah tegangannya. Karakteristiknya adalah cocok untuk mengendalikan beban arus tinggi seperti motor. Yang ketiga ada penguat daya atau power amplifier, berfungsi untuk menguatkan daya sinyal gabungan tegangan arus agar dapat menggerakkan beban berat. Dengan karakteristik digunakan pada tahap akhir penguat audio atau pemancar. Efisiensi dan disipasi panas jadi perhatian utama. Contohnya penguat speaker, pemancar radio. Yang keempat ada penguat operasional, berfungsi sebagai IC penguat serbaguna yang dapat digunakan sebagai penguat tegangan inverting atau non-inverting, memfilter, pengikut tegangan, dan integrator. Karakteristiknya adalah memiliki dua input, inverting dan non-inverting. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.